Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan diri hadir di diseminasi budaya positif dari program Guru Gerak, dan kemudian nanti akan ada perencanaan program komunitas belajar kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya selaku CGP untuk melaksanakan diseminasi hari ini. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih, dan sebelum masuk ke acara ini kami mohon pengarahan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah ini. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari pertama-tama dan tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita hanya berbagi kesehatan kita dapat berkumpul berbahan ini dalam rangka lanjutan kegiatan daripada komunitas belajar di sekolah kita melalui program guru penggerak, yaitu Ibu Meliana SPD dan dari hal ini tentunya kita selaku anggota dari komunitas akan bekerja bersama-sama mulai dari selanjutnya juga selawat kering salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga, sahabat dan penjuru zaman, dan mudah-mudahan telah kita semuanya mendapatkan pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, program atau kegiatan calon guru penggerak ini tidak hanya tertuju pada Ibu Mary saja, tapi tertuju semua warga SMK. Hanya saja kebenaran tahun ini Ibu Mary yang pertama kali lolos sebagai peserta kandidat calon guru penggerak, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti juga nyusul 2 orang, Ibu Airnisa dan Pak Pondi. Dan untuk angkatan selanjutnya saya harapkan juga akan banyak semua guru-guru mengikuti program ini. Kenapa? Saya membaca dari beberapa edaran, program guru penggerak ini sangat digalakkan. Ya tentunya dengan adanya program guru penggerak ini kemungkinan ada perubahan-perubahan dari edaran yang ada, baik itu dari keputusan menteri atau mungkin juga dari dirjen, bahwa menggalakkan guru penggerak ini tentunya berimbas kepada kita semua, yaitu semua guru yang ada di Indonesia, khususnya kepada guru yang ada di SMK Negeri 1 Kenakan ini. Nah, berkaitan dengan ini, pada hari ini merupakan pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kedua yaitu menyusun program atau rencana kegiatan ke depannya, apa yang harus kita lakukan sebagai landasan, sebagai pedoman kita dalam melakukan kegiatan ini. Pada hari ini Ibu Mary sudah mengumpulkan kita semua untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang. Nah tentunya dalam perencanaan ini tidak bisa dibuat oleh seseorang atau mungkin oleh Ibu Mary sendiri sebagai calon guru penggeraknya, tetapi harus ada masukan dari kita semua, karena Ibu Mary ini sebagai pelaksana saat ini, tapi perencanaan itu harus menyeluruh, mencakup semua guru termasuk juga siswa-siswanya, karena ini berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau murid tadi. Nah untuk ini tentunya perencanaan ini harus direncanakan secara matang
terstruktur dan juga ada jadwal kegiatannya dalam perencanaan guru. Nah, mulai hari ini kita mencoba merumuskan apa saja yang harus kita lakukan pada masa-masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi daripada siswa kita yang mengacu kepada kurikulum Merdeka Mengajar tentunya, dan berkaitan juga dengan guru penggerak untuk kesemuanya. Maka kita harus memanfaatkan atau membuat keyakinan kelas kita. Yang pertama, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal, nilai-nilai kebajikan tadi ya. Banyak Bapak Ibu nilai kebajikan. Oke, next ya. Nah ini Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja budaya positif di sekolah kita? Menurut Bapak Ibu apa saja budaya positif di sekolah kita? Yang sudah ada lah, yang sudah ada. Ibu Evi, apa kira-kira budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Pak Ponni? Senyum. 5S tadi. Ya, 5S tadi ya. Ya, kalau saya perhatikan memang ada, itu budaya kita sudah ada, tetapi belum seluruhnya ya. Karena memang kita guru sebagai teladan dulu ya. Nah, ada kadang-kadang ada saya pernah ketemu sama anak yang kita tidak ngajarnya ya. Begitu dia lewat depan kita, katanya begini ini mukanya dia pasang gaya begini, dia lewat depan kita begini, gitu. Ada, memang mungkin saya tidak mengajar mereka, tapi ada. Nah ini yang seperti ini jangan sampai lagi jangan sampai ada lagi. Ya seperti itu ya. Artinya kita harus membuat keyakinan kelasnya, menciptakan budaya-budaya positif. Selain 5S tadi, apa lagi? Apalagi budaya kita yang sudah di sekolah? Disiplin sudah ada ya, walaupun belum ya oke. Disiplin sudah ada. Selain itu? Salam 5S tadi Bu ya? Sudah 5S ya? 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini memang wajibnya ya. Menjaga kebersihan. Nah, ini ya yang utama ya, menjaga kebersihan. Nah, artinya begini kalau menjaga kebersihan itu. Jadi jangan fokus kita ke itu sih yang piket itu baiklah, biarlah itu tugas dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Maksudnya kita saling tolong menolong. Apa yang dilihat kita di mata, udah bagus, minta tolong. Dan kita mau menjaga kebersihan tadi, otomatis kita sebagai guru juga harus duluan sekali memberi teladan kepada murid atau siswa kita. Maka dia bisa menuruti juga apa yang kita inginkan, ya Bapak Ibu. Saya di dalam pembelajaran kelas, saya sudah buat kesepakatan tentang kebersihan. Salah satunya menjaga kebersihan kelas. Jadi setiap saya masuk di pembelajaran, sudah mulai saya terapkan. Sebelum saya ngajar, saya melihat dulu ke bangku meja masing-masing. Anak-anak kesepakatan sudah kita buat menjaga kebersihan kelas. Artinya anak-anak sudah tahu, dilihatnya di bawah meja. Ada sampah, diambil, buang ke tempat sampah. Nah, terlepas dari pembelajaran saya tidak tahu. Nah, maksud saya di sini mengundang Bapak Ibu. Nah, ini sama-sama kita. Jangan cuma pembelajaran saya. Harus semuanya, jadi kelas itu tetap terjaga rapi dan bersih. Kita tidak payah kalau kita sudah semuanya bergerak. Misalnya Bu Penny masuk, setelah saya Bu Penny misalnya. Saya tadi sudah rapi bersih. Ya mungkin kalau Bu Penny tidak membuat kesepakatan juga dengan anak-anak, sudah Bu Penny juga buang-buanginnya sampah. Nah, tapi kalau kita sudah sama-sama bersama, nanti mereka sadar sendiri. Oh iya, kita ini sudah kesepakatan kita bersama jaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu salah satunya ya. Nah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu
itu utama dalam pembelajaran. Apalagi dalam satu kita sekolah. Kalau ini Bu, berpakaian rapi, bersepatu warna hitam, berkaos kaki putih, itu apa itu? Budaya atau keyakinan? Budaya positif, peraturan atau keyakinan? Peraturan ya? Peraturan. Tapi peraturan itu dibuat ada nilai kebajikannya. Kalau kita menerapkan peraturan sepatu hitam, kira-kira nilai kebajikannya apa? Supaya rapi, tabung ini supaya rapi ya, hitam semua ya, rapi. Ada lagi? Keseragaman, berarti kalau seragaman itu tidak memandang kesenjangan ya, tidak timbul kesenjangan ya. Oke, ya benar semua Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada peraturan seperti itu, artinya kita ada nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Ini lama kelamaan kita terapkan terus, kita jalankan terus, itu sudah menjadi budaya. Nah itu. Oke Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini nih. Nah, ini dari konsep budaya positif sebelum timbul budaya-budaya positif yang nyata. Ada perubahan paradigma, ada disiplin positif yang mengandung nilai kebajikan, kemudian dilaksanakan dan dimotivasi oleh perilaku, kemudian ada kebutuhan dasar, keyakinan sampai ke segitiga restitusi. Bapak Ibu ya, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah ini paradigma baru pembelajaran kita. Apa itu Bapak Ibu? Ini yang saya bilang tadi, diferensiasi. Different itu kan bahasa Inggrisnya berbeda ya. Nah, kalau dalam pembelajaran diferensial itu kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu sudah ada ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang kita berikan ke siswa tidak bisa sama. Misal Ibu Penny di 12 OTKP itu berapa jumlahnya Bu? Jumlah siswa di 12 OTKP 28 peserta didik. 28 peserta didik ini sama semua kan? Tidak. Gaya belajar kalau ditanya beda. Kamu senangnya gaya belajar apa? Oh Bu, aku senang di luar. Kamu, oh Bu, saya belajar senang tiduran. Kamu, oh Bu, saya belajar begini. Dan macam-macam. Nah nanti pada kenyataannya bagaimana kita menerapkan semua ini kita dipetakan supaya bisa mencapai pembelajaran yang berdiferensial. Tidak usah jangan ragu Bapak Ibu. Nah, itu sudah Bapak Ibu lakukan. Sedikit banyak sudah dilakukan, tetapi kita kadang-kadang karena kebiasaan kita selalu yang seperti itu jadi monoton kita ya. Nah ke depan mudah-mudahan kita sudah bisa memetakan apa sih keinginan peserta didik dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini yang menurut KHD tadi yang saya sebutkan. Ingat sosum telodo imadio mangkaso dan Doduri Anda jadi masih ingat Bapak Ibu? Itu iya. Kalau ingat sosum telodo ada yang tahu? Hah? Di depan jadi teladan
Iya, teladan. Contoh. Di depan kita ini garda terdepan, jadi kita harus memberi contoh. Jadi gitu. Anak-anak datang tepat waktu. Ya Bu, tahu-tahu kita datang lewat dari 2 jam. Gede-gede kita datang ke kelas. Bu, ini tepat waktu Bu. Oh iya ya, lupa Ibu Nina. Sudah tidak bisa menjadi ingarso. Iya apa tadi? Ingarso sumpah. Waduh. Nah, menjadi teladan, sudah tidak bisa menjadi teladan. Yang kedua, Imadia bangun garso. Di tengah memberi dorongan atau motivasi. Jelas kita ini Bapak Ibu, kita ini sebagai guru harus bisa memotivasi anak. Kadang-kadang anak itu yang sudah down, tidak mau sekolah lagi, itu secara hati nurani kita harus bisa, bagaimana anak ini bisa mau bersekolah lagi, kecuali dalam tanda petik ya. Nah, kalau kita sebagai guru bisa menelusurinya, apalagi saya wali kelas dekat, itu kenapa anak ini tidak sekolah lagi? Apakah ekonomi? Apa faktor X? Ya, apakah faktor permasalahan pribadi dengan teman? Nah, kalau ekonomi kemudian permasalahan dengan teman, mungkin ini bisa kita membantunya dengan memotivasinya. Kalau kita bisa mencarikan solusinya lebih baik lagi, gitu kan? Nah, tapi kalau dalam tanda kutip kita tidak bisa, itu di luar dari jangkauan kita. Nah, itu ya. Kemudian keduri Anda jadi apa? Keduri Anda jadi belakang? Ya, sama dia. Tengah, belakang, siap mendorong supaya anak maju. Guru maju, anak maju, semuanya maju. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara tadi dapat tercapai. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ini masuk Jawa. Orang popo. Popo. Oke. Disiplin positif, tanggung jawab ya. Disiplin positif tadi artinya kalau sudah dijalani, anak-anak dan termasuk kita sendiri itu bertanggung jawab dan ngerti apa konsekuensi apabila kita melanggarnya. Tidak perlu dihukum, tidak perlu coba tegak. Misalnya yang itu terlambat, nah tegak depan bendera, umat yang bendera dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, tidak perlu lagi. Kalau sudah bersama-sama menjalankan disiplin. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kebajikan universal yang saya bicarakan tadi. Nah, hanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini nilai kebajikan. Ini yang utama. Profil pelajar Pancasila. Selain dari profil pelajar Pancasila, ini ada menurut AIBO. Ini nilai kebajikan semua Bapak Ibu. Ini ada lagi Heritage Foundation. Banyak nilai kebajikannya. Ini Virtuous Project. Nah, semua mengandung nilai kebajikan. Oke. Motivasi. Sampai situ Bapak Ibu ada pertanyaan? Masih ada sampai restitusi ya? Jadi tidak restitusi. Ada pertanyaan? Mengenai disiplin tadi? Tidak ada Bapak Ibu? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Itu ada Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, saya punya contoh. Misal, siswa kita seperti ini. Dia tahu, ya, bahwa kalau misalnya tidak pakai sepatu hitam, melanggar kan? Melanggar. Tapi dia ini tadi pengen dia. Apa sih reaksi Bapak Ibu guru nanti? Pakailah dia sepatu putih kayak pink kayak apa gitu ya. Ada yang melihat gurunya, ada yang melihat, ditegurnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa motivasi peserta didik kita yang melanggar peraturan tadi? Dari 3 ini, menurut Bapak Ibu, apakah anak tadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, ataukah anak tadi akan mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau anak tadi menjadi orang yang mereka inginkan? Dia melanggar tadi. Menurut Bapak Ibu kemana dia motivasinya melakukan pelanggaran itu? Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia ya, itu menurut siswa itu. Dia melanggar peraturan karena dia memotivasi dirinya seperti yang tertera di nomor 3 itu. Itu menurut dia. Tetapi kita punya konsekuensi. Jadi sudah tahu itu tidak boleh karena sudah menjadi keyakinan, tapi masih dilaksanakannya. Itu motivasi dia nomor 3. Ya benar, bukan terhindar dari hukuman dia. Itu menurut dia, tapi ada batasan dari konsekuensi dari keyakinan kita yang sudah disepakati. Ada contoh lain lagi Bapak Ibu? Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya ada contoh lain lagi? Nah, ini Bapak Ibu. Misalnya Bu Betty minta anak mengerjakan membuat puisi. Nah, kata Bu Betty, anak-anak kalau duluan selesai, sudah itu puisinya udah dontek dari karya orang lain, ibu kasih kamu uang 100.000. Nah, senang semua kan anak-anak kan? Nah, ini apa namanya motivasi dari gurunya. Maksud kita dengan memberikan imbalan tadi, anak-anak tadi, itu motivasi. Wah, aku nak gawe cepat. Batas waktu sesuai ini. Sudah itu tidak boleh plagiat. Hasilnya memang bagus. Kita lihat, si A bagus. Tetapi akankah itu menjadi kebaikan seterusnya? Sampai kapan Bu Betty mau memberikan reward 100.000 setiap dia mau memberikan tugas? Kalau tiap hari Bu Betty mau memberikan tugas dengan reward sebesar itu, bangkrut dia. Itu pertanyaannya, sampai kapan? Dan ini tidak membentuk karakter baik anak. Ketika mereka tidak diberi reward, maka matilah karya mereka, kreativitas mereka. Sudahlah, kasih rewardnya juga, santai lah. Itu perkiraan mereka. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Motivasi diri. Nah, ini Bapak Ibu. Apa beda hukuman? Konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Jadi kan kata-kata Bapak Ibu coba bayangkan, pernah tidak menghukum? Saya juga pernah. Saya pernah menghukum. Ibu Evi sudah pernah belum menghukum? Sudah, jelas. Sekian belas tahun kita mengajar, tidak mungkin tidak pernah menghukum. Pasti pernah. Saya pernah. Ada terlambat, saya suruh lari. Lari dulu, push up dulu gitu kan. Dia kena ketapel Bu. Nah ya. ada pernah. Jadi kita semua tidak munafik lah ya. Kita semua pernah melakukan memberi hukuman pada anak. Pak Poni pernah tidak menghukum siswa? Pernah. Apa bentuknya Pak? Nah, karena pembersihan. Pembersihan. Tapi ini kan tidak dilibatkan sebelumnya kan? Langsung dada-dadaan. Nah, kau tambah, kau itu. Nah, gitu kan? Dan biasanya kalau menghukum kita, begini kan? Menghardik. Gitu kan? Nah, ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Ini sudah terencana. Kemudian sudah disepakati, dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ini seperti ini. Contoh pelajaran misalnya komputer, Bu Mimi ya, Bu Mimi. Bu Mimi sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak kalau masuk pelajaran komputer di lab, ayo harus buka sepatu, gitu kan? Buka sepatu. Kalau tidak buka sepatu, kamu masuk kotor, konsekuensinya kamu harus membersihkan. Nah, ada misalnya anak masuk pelajaran mayop, nyelonong dia sepatu. Lantai sudah bersih, dia masuk duduk. Bu Mimi tahu, kok dia ini bersepatu. Bu Mimi manggilnya, misalnya siapa? Andri. Andri, kok kamu pakai sepatu nak? Kan ini dimasuk lab. Iya Bu ya, maaf Bu lupa. Nanti dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia keluar, buka sepatunya, masuk kembali, ambil pengepel misalnya, dibersihkan. Nah, ini konsekuensi. Dua belah pihak, murid dan guru sudah tahu. Hukuman kita tidak melibatkan anak, konsekuensi melibatkan anak, dan anak sudah tahu apa yang harus dikerjakannya jika dia melanggar. Ketiga, restitusi. Nah, ini yang sangat baik. Ini yang sudah saya lakukan kemarin. Ibu Anissa, Pak Anton itu sudah melihat. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi, ini ada tiga tahapan yang harus dilaksanakan. Apabila siswa atau murid kita melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kita diminta untuk menanya dulu, benar gak anak itu melakukan. Misal Pak Rosiden ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas dan mengumpulnya tidak tepat waktu. Pak Rosiden dipanggilnya anak itu duduk dia. Misalnya mau ngumpul gara dia belum duduk sini dipanggil. Nanti Pak Rosiden ngomongnya begini, Dinda, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Benar kamu belum mengumpulkan tugas? Kata Dinda jawab, iya benar Pak, aku belum Pak mengumpulkan tugas. Nanti Pak Rosiden lanjut ke pertanyaan berikutnya, namanya itu validasi tindakan. Validasi tindakan begini Pak Rosiden nanyanya nanti, Dinda, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kan kamu tahu Bapak kan memberikan waktu batas tugas tanggal sekian. Apa alasan kamu? Dijawab oleh Dinda, Pak cak mano penanggawi ke lampu mati. Ini kan alasan anak kan? Kita harus terima itu. Kemudian pensil abek pena habis katanya. Lupa pula bisa dijawabnya. Kan banyak alasan anak kan? Dan ini tidak bisa kita langsung apa belum kan? Nah, tidak bisa diterima. Oh iya, ya Dinda, tidak apa-apa.
manusia itu selalu berbuat salah. Jadi tadinya dia takut dengan Pak Presiden, tapi aku malah gabek ini, laju dia kan. Tapi Pak Presiden dengan senyumnya masih tetap, ya, tapi jangan Pak ya, jangan dipegang-pegang begini Pak, jangan. Itu cewek. Jadi oh iya Dinda, ada apa-apa Dinda. Nah, ketiga ada langkahnya lagi. Ketiga, kita memberikan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan kepada si Dinda tadi. Kasus Pak Presiden tadi, Dinda tadi ditanya nih Pak Presiden, kata Pak Presiden, Dinda, kamu tahu kan keyakinan kelas kita bagaimana? Dijawab oleh Dinda, tahu Pak, kalau misalnya tidak ngumpul tugas tepat waktu, saya harus begini, kata si Dinda tadi. Kata Dinda, Pak, saya tidak ngumpul tugas tepat waktu. Saya ini Pak ya, mengerjakan lagi Pak ya, nanti hari ini jam 4 saya mengumpulkan. Nah, menurut Pak Presiden tadi, bagaimana Pak kalau Dinda tadi memberikan masukan hukuman bagi dia sendiri, ya, bagi dia sendiri, dia yang buat, dia yang akan melaksanakan. Bagaimana tanggapan Pak Presiden terhadap anak ini? Kita terima. Diterima dengan bagaimana? Diterima dengan sesuai dengan janji dia. Sesuai dengan janji si Dinda tadi ya. Artinya Pak Presiden selaku gurunya tadi, baiklah Dinda sudah tahu keyakinannya sudah Dinda langgar. Dinda sudah menekankan bahwa Dinda mau mengerjakannya lagi, mengumpulkannya hari ini. Saya pegang janji Dinda, gitu kan? Nah ini anak tadi bangkit lagi. Tadinya dia, ya Allah, mendingan aku kagak udah ke Pak Presiden. Ya. Tapi kalau dengan lembut mudah-mudahan anak tadi, oh iya ya, jangan lagi aku ngumpul cek itu. Nah, kalau sudah seperti ini Pak Presiden menerimanya, maka mudah-mudahan anak tersebut berubah. Dan nilai-nilai yang seterusnya terus sampai selanjutnya. Begitupun ke pelanggaran-pelanggaran dari anak-anak yang sudah melanggar keyakinan ke kelas. Ini baik Bapak Ibu. Selanjutnya lagi. Nah ini Bapak Ibu yang masih bingung keyakinan kelas. Mengapa kita milih kepatuhan tentang penggunaan helm pada saat mengendari? Mengapa kita perlu budaya antri? Nah, coba tolong dijawab Bapak Ibu. Kenapa kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Itu Dia bocor udah pakai helm. keyakinan. Tapi ada yang misalnya kenapa kita harus pakai helm? Takut ditilang polisi. Nah, itu kan ada ya, ada. Pakai ditilang polisi. Sama kalau kita pakai mobil. Ada apa namanya? Apa namanya itu Pak Presiden yang lampu yang kamera itu namanya? Elektronik, ya tidak. Iya, etel. Kalau sudah itu langsung pasang gitu ya. Pasang langsung. Pas sudah pasang, kita lagi itu, suntek buka. Padahal sapu itu untuk keselamatan. Kadang-kadang saya juga sering seperti itu, tapi kalau di dalam kota, nah wajib. Ngeri-ngeri juga kita kalau misalnya apalagi di tol Kalau Pak Pon takut diputu. Iya benar. Ya. Mengapa kita perlu budaya antri? Enggak perlu Supaya tadi tertib ya. Bagus. Artinya luar biasa kita ini ya. Jadi kalau kenapa kita harus antri? Ya kita harus tertib supaya tertib, tidak kacau ya. Bukan karena takut dimarahi, bukan. Anak-anak kalau udah antri, kamu ibu hukum, bapak hukum, bukan. Kalau seperti itu artinya anak-anak tidak tahu apa yang kesalahan yang sudah dibuatnya. Tapi kalau sudah tekanan di otak dia, oh kita diantri supaya kita tertib. Kebagian galau. Kalau makan antri, anak-anak antri, nasi ngembek sadonya, lauknya sikok-sikok misalnya, antri dia. Mudah-mudahan dapat semua, kebagian semua. Tapi kalau langsung habis kalau lauk-lauk itu. Nah itu ya, budaya antri keyakinan. Ini bukan kepatuhan, keyakinan itu namanya ya.
anak-anak sudah tahu. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sudah pernah belum membuat keyakinan kelas seperti ini? Bapak Ibu pernah belum membuat keyakinan kelas dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas saya tidak terlalu banyak, tapi mudah diingat anak. Jadi maksimal kalau saya di keyakinan kelas itu 4 kelas itu 10 maksimal, tapi di bawah itu lebih bagus lagi. Jadi 1 saya sudah jalani, saya minta sekretarisnya mencatat, dan setelah dicatat diketik. Itu di angka 1 anaknya yang sudah bisa mengetik dan ditempelkan di dindingnya itu keyakinan kelas. 1, tidak datang terlambat. Datang tepat waktu, bukan tidak datang tepat waktu, harus bernilai positif. Datang tepat waktu. Jadi dia tahu kalau dia datang terlambat, dia minta izin dengan guru piket. Kita cuma, ya, Bu, maaf Bu, saya datang terlambat, ya. Sudah tahu kan apa yang mesti dilakukan? Dia langsung dia datang ke guru piket, mencari guru piket. Dan alhamdulillah sekarang kalau dia yang hadir sekolah, dilihatnya saya berjalan, malah masuk gitu, berlari dia, jangan sampai yang duluan. Lari dia dari kantin itu, biasanya dia ada di kantin anak-anak. Nah, ibu udah masuk, coba berlari. Takut datang ke mama. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini penting. Saya setiap hari masuk, lihat di bawah meja kursi anak-anak. Kalau ada sampah, silakan buang dulu. Mama capek Pak capek Mama, aku udah lagi nama-nama. Kita ketemu Pak kayak naik, kita disidangan naik Pak kalau Mama. Ketiga, mengerjakan seluruh tugas tepat waktu. Kalau dia masih terlambat, kan saya panggil, nah kok kamu ini terlambat? Dia ngomong, Bu ini, apalagi kalau terkait tugas yang saya minta dari aplikasi-aplikasi. Nah, itu agak maklumi, tapi mereka janji Bu tidak lagi. Tuh, ya berguyur namanya CP itu di apa? Tidak langsung langsung tidak saya langsung berguyur. Ketika 4 ada lagi peraturan saya, bukan peraturan, keyakinan saya di kelas, tidak tidur di dalam kelas. Tidak tidur di dalam kelas. Jadi agak-agak begini dia kalau mau tidur. Biasanya itu nyenyak gitu kan, agak begini dia. Dibangunkan temannya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa membuat keyakinan nanti ketika di pembelajaran. Mau nanya Bu? Ya, silakan. Sekarang dari penjelasan Ibu itu kami meyakini apa beda antara tata tertib, keyakinan kelas dan komitmen? Keyakinan kelas dan komitmen. Nah, dengan tata tertib kan kayaknya sama loh. Ya, benar. Bapak Ibu ada yang tahu tata tertib bagaimana? Tata tertib bagaimana Bapak Ibu? Ibu Desi? Tidak tahu. Tata tertib apa lagi tadi Pak? Tata tertib, komitmen kelas, Keyakinan kelas. keyakinan kelas, Nah, kemudian apa satu lagi? komitmen kelas. Komitmen dan keyakinan. Sama Pak, Keyakinan komitmen kelas. keyakinan. Terus kan dulu di apa? Kategori ada komitmen kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, tata tertib tadi tahu? Bapak Ibu? Bu Nisa tahu tata tertib? Itu biasanya peraturan yang sudah dibuat misalnya di sekolah. Dan apabila dilanggar ada sanksi. Ada sanksi. Itu ada sanksinya itu. Sedangkan sebentar Pak, sedangkan kalau komitmen, keyakinan ataupun kesepakatan kelas, biasanya itu kita renungkan. Kalau saya Pak ya, memang belum tempel, memberikan angket apa sih yang harusnya dilakukan di kelas kita. Oh misalnya kata Bu Mary tadi tidak datang terlambat, artinya seluruh kelas sepakat. Dan apa kalau konsekuensinya jika dilanggar? Kita sepakat juga.
Jadi beda, tidak satu pihak. Kalau tata tertib rasanya kita ada aturan, kalau tidak dapat tidak dilakukan atau dilanggar ada sanksi. Kayak gitu misalnya kan, kayak apa ya sekolah ya Pak? Data terlambat misalnya Pak ya di sekolah. Sanksi dari sekolah pemanggilan orang tua misalnya, atau minggat. Sedangkan di dalam kelas misalnya dianya datang terlambat kata ibu tadi, kan kita sudah sepakat, sama-sama tahu aturan di kelas itu seperti apa. Sanksinya juga apa misalnya, kalau saya pribadi Bu, push up 20 kali setiap yang terlambat pelajaran saya. Cuman yang agak dikhawatirkan pas pelajaran lain mereka tidak mentaatinya. Nah seperti itu. Ya sekalian menambahkan pertanyaan sebenarnya Bu, kan kita kan buat kesepakatan kelas kan. Si A pelajaran saya kan, ini kesepakatan kelas kita. Tapi pada saat pelajaran di kelas lain tidak dilakukan. Seperti apa harusnya? Yang langkah yang harus kita. Iya. Jadi menjawab Pak Presiden tadi, Pak Presiden tata tertib ini benar kata Bu Nisa tadi, tata tertib itu hanya satu pihak yang dilibatkan. Guru sebagai pembuat tata tertib dan kepala sekolah sebagai pemberi persetujuan tata tertib. Siswa tidak dilibatkan. Jadi siswa itu tidak tahu, kata kalau kita di awal kan, di awal tanda tangan, tata tertib, dia tidak membaca. Yakin? Tapi Orang tuanya juga kita apa Pak? Disampaikan sebelum membuat. Iya, kan disampaikan kepada sekolah, kepada siswa. ya benar. Nah Pak, tapi kita langsung minta tanda tangan kan? Tanda tangan. Kadang kita bacanya lagi males gitu ya. Nah, orang tua baca juga, tanda tangan bagus. Pastilah tata tertib Bapak ini bagus. Nggak mungkin jelek tata tertib Bapak ini, gitu kan? Tanda tangan. Nah, sanksi, itu tadi ada sanksi. Apa Pak kalau tata tertib yang Bapak buat? Kalau merokok apa berapa nilai nilainya? Nilai poinnya 30 misalnya. Nilai kesalahannya ya, nilai poin yang pelanggaran kan 50 misalnya ya. Jadi kalau nanti sudah 100 anak itu siap dikeluarkan gitu kan. Nah, ada 50. Tapi coba bayangkan sekarang, seberapa banyak anak kita masih merokok. Dia sudah tahu 50 poin dia, tapi dia karena dia tidak baca secara langsung, dia juga cuma tahu dari si A, si B, 50 kayak ini. Terus tidak ada lagi yang kelanjutannya itu bagaimana nilai 50 itu. Akhirnya mereka tidak terbentuk karakter yang baik. Nah, kalau komitmen dan keyakinan ini melibatkan semua. Lebih bagus lagi kalau melibatkan orang tua. Lebih bagus lagi. Sebenarnya sudah bagus tata tertib yang dibuat oleh kita, tapi ya harus kita libatkan semua. Sepakat tak? Misal, uji Bapak tadi tidak merokok di dalam lingkungan sekolah. Siswa tadi tahu? Ya, oke, katanya. Siap Bu, saya tidak mau merokok dalam lingkungan sekolah. Orang tuanya juga tahu misalnya. Kita stakeholder jelas tahu, ya. Mereka sudah tahu, masih dilanggar. Itu memang sudah ada apa yang mesti dilakukannya. Nah, kalau tata tertib mereka melanggar, ya karena mereka tidak dilibatkan. Nah tadi terkait pertanyaan Bu Nisa tadi apa Bu? Kesepakatan Pak tadi keyakinan kelas tadi kan. Oh ya, yang dibuat oleh Bu Nisa ya. Akankah seluruhnya nanti menuruti gitu ya? Nah ini kalau bisa, ya ini dalam komunitas kita nanti dibuat dalam program perencanaan kita nanti. Keyakinan kelas itu samakan dengan keyakinan di sekolah supaya seluruhnya sama. Nah, jadi kita rembukan apa keyakinan kelas pada saat pembelajaran dan akan menjadi keyakinan sekolah. Jika kalau sudah tahu semuanya, anak-anak juga tahu, diajak apa namanya? Diskusi. Contohnya misalnya Bila perlu mengajak orang tua. Contohnya apa? yang agak masih rancu antar guru itu penggunaan ponsel di kelas. Nah, penggunaan ponsel. Bagaimana Pak Presiden, menurut Pak Presiden? Saya pribadi Pak, untuk ponsel, untuk pelajaran saya itu boleh. Karena memang butuh untuk searching di Google. Nah, tapi di luar konteks itu, saya sudah bicara sama anak-anak bahwasanya
ponsel kalian digunakan pada saat pembelajaran saya untuk searching ataupun membuat tugas yang menggunakan aplikasi ponsel. Nah, di luar dari situ yang kita tidak tahu. Nah, ini perlu kita rembukan nanti bagaimana kelanjutannya. Nah, ini apa guna komunitas kita nanti. Jadi begini Mbak, dari kesimpulan itu berarti kalau sudah ada keyakinan sekolah, Ya. berarti tidak perlu lagi ada tata tertib. Tidak Pak, kalau Kayak- kata ya. Karena begini, saya selesaikan dulu ya. Karena begini, ada saja nanti siswa dia melakukan satu kesalahan, dua hukuman. Dihukum karena tata tertib dan kena juga dengan keyakinan. Ya. Nah, jadi satu kesalahan dihukum dua keyakinan dengan tata tertib. Dua hukuman maksud Dua hukuman, satu kesalahan. Nah, jadi begini Pak, kalau menurut saya nih ya, menurut saya kita ubah, jangan kata-kata tata tertib lagi. Nah, berarti kalau sudah keyakinan jadi kesepakatan, keyakinan sekolah, ya, berarti kesepakatan. tata tertib tidak perlu lagi diadakan. Judulnya jangan tata tertib, tapi kesepakatan sekolah. Tapi isinya apa seperti yang ada di tata tertib kita diskusikan. Jadi jangan pihak kita dari buat ini, nah jangan gitu kan? Karena dalam tata tertib itu ada aturan dari dinas. Ya, memang benar. Nah itu bisa kita masukkan untuk kesepakatan kita bersama. Sekolah, sebutnya sekolah. Ya, Kan yang ada garis-garis besar. Ya, itu bisa Pak. Itu. Nah, tapi kembangkan itu bisa. Nah, yang penting nilainya kok positif. Iya, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita bagaimana dengan keyakinan kelas ini? Nah, kalau di keyakinan sekolah tadi sudah masuk, artinya kan termasuk juga ke keyakinan kelas. Nah, kita susun termasuk ke keyakinan kelas tadi yang menjaga kebersihan tadi boleh. Jadi seluruhnya, jangan cuma pelajaran saya saja, bukan. Tapi kalau sudah jadi suatu keyakinan di sekolah, kesepakatan di sekolah, artinya seluruh mata pelajaran wajib melaksanakannya. Begitu. Kalau makanya ini kita ampukan biar disusun nanti. Nah, begitu Pak? Iya. Ya. yang pasti seperti ini ya, antara tata tertib, komitmen dan juga keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari antara satu dengan yang lain. Ya. Tata tertib itu mencakup segala peraturan. Ya. Peraturan ini kan peraturan sepihak. Ya, jangan sampai sepihak lagi gitu. Nah, setelah ada peraturan, sudah ada tata tertib, nanti akan timbul komitmen. Ini peraturan kita seperti ini ya nak. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan ini? Nah, itu benar. Itu kan komitmen. Ya. Nah, setelah kita ada peraturan, tata tertib dan komitmen, nanti timbul keyakinan. Keyakinan ini adalah kepercayaan pada diri kita sendiri. Ya. Bahwa kalau seandainya saya melanggar peraturan dan melanggar komitmen tadi, berarti sanksinya saya seperti ini. Ya, secara itu sadar. Sadar sendiri. Melakukan sanksinya itu Ya, berarti tiga hal itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Gak apa-apa Pak, kita boleh misalnya Bapak kita selaku misalnya siapa wakil siswa biasanya buat itu ya, masih menemukan ke tata tertib garis miring kesepakatan sekolah. Jadi tata tertib kita terkait dengan kedinasan, kesepakatan sekolah kita terkait dengan anak-anak, berpihak pada anak. Jadi masukkan saja semua yang bersifat positif. Kita sepakati sama-sama. Nah, cabut bisa. Jadi kata Pak Sedri ini utama, ini tambahan. Nah, itu puro. Karena tata tertib ini dan sering kalau kita dibutuhkan setiap ada apa namanya untuk akreditasi. Iya benar. Untuk hal-hal yang kita laporkan di ketertiban di Iya sekolah. benar. Udah bisa di kata Pak Sedri tadi utamanya apa, tambahannya apa. Tapi alangkah baiknya kita satukan saja, apapun itu bentuknya. Mereka nanti harus yakin dan itu kesepakatan antara dua belah pihak, seluruhnya bukan dua pihak. Bila perlu mengajak orang tua. Yang seperti kata saya Pak Presiden, sebagusnya memang di awal tahun ajaran baru kita undang orang tua dan kita sosialisasi. Karena ini dari penetapannya tata tertib itu ditetapkan oleh kepala sekolah. Sementara kadang keyakinan kita harus satu-satu. Nah gitu. Jadi kalau bisa mulai tahun ajaran baru kita membuat semuanya
dengan mengajak diskusi siswa. Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Semangat Pak ya. Bisa. Nah, ini Maju menatap. mati-mati ya Pak ya. Tidak, geser. Tidak. Nah, Maju kemana Pak? Maju. Maju ke depan kalau maju. maju, Kalau naik ke atasan. maju ke depan, mundur ke belakang. Nah ini Pak, contohnya Pak. Contohnya keprihatinan kelas. Nah ini contoh baik, kalau naik tambah ke ya. Sikap positif. Nah ini yang positifnya Pak. Nah ini yang negatifnya. Ini dikit contoh dikit. Beribadah tepat waktu, berarti yang positif negatifnya tidak jalan ibadah, gitu kan? Datang tepat waktu, berarti yang negatifnya datang terlambat. Kemudian menyapa, mengucapkan salam. Nah, ini sombong yang saya tadi cerita. Siswa PKL kita nggak lewat depan saya. Iya, siapa itu? Anak PKL Bu, kata anak APKP, datang Bu, salam, gitu, senyum gitu. Dia begini, saya langsung siapa ini siapa itu tadi saya langsung itu siapa kata anak PKL Bu, siapa namanya? Sebutnya lupa saya. Saya nyes itu ya. Oh ya Allah. Bu, panggil Bu, kalau ada Ya. siswa yang seperti itu panggil. Ya. Apa dosa ibu nih? Iya. Kemudian berbicara sopan santun. Nah, ini tidak memiliki etika lagi ya. Nah, ya. Kalau tidak apa dosa itu hanya sama malaikat. Nah, ini Semakin bagus saya ini. Bagus ini ngomong ya. Saya tidak tahu. contohnya ya, Bapak Ibu. Padahal di samping kanannya Ibu Nurul, di samping kirinya Erita. Kata Pak Polri kok semangat nih, Pak Rosari ini biasanya tidur. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Kalau kita melakukan sesuatu, itu pasti karena dorongan kebutuhan ya. Iya. Iya. Ada yang tahu nggak? Ada iseng, Pak. Hah? Ada iseng melakukan sesuatu karena iseng. Bapak itu Bapak. Bukan karena Ada yang tahu nggak? Lima kebutuhan dasar manusia. apa? Kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu nggak lima kebutuhan dasar manusia? 5 kebutuhan dasar manusia. Satu. Minum, makan. Sandang, pangan, papan. Wow. Saya Dua. sandang, remote. Nah. Tahan hidup. Bertahan hidup tuh sandang, pangan, papan ya. Oke. Nah. Cinta dan kasih Cinta kasih sayang. Kebebasan prosedur. Kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Coba siapa tolong dikasih contoh yang misalnya cinta dan kasih sayang. Nah, betul. Kira-kira tindakan apa yang Nggak bisa mendorong manusia? mencontohkan, Pak, cuma merasakan. Begitu ya. Misalnya bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Bu Nisa, jelaskan Bu Nisa. Saya tertarik dengan merasakan itu Pak. Contohnya bagaimana Bu? merasakan ada getar-getar. Oh, getar-getar. Mendorong karena Ibu turun ke setrum dia. kasih sayang. Boleh jadi ya. Saya mendongak tadi butuh perhatian. Butuh perhatian, ya benar. Benar sekali Bu. Baik, benar. Perhatian ya. Iya. Kan Bu? Ya. Nah, misalnya begini, ada siswa yang apa namanya cuek, cuek. Kita ngomong kasar, ngomong dicuekin. Nah ini ada kebutuhan yang kurang terpenuhi. Contohnya tadi kata Bu Betty kurang kasih sayang. Mungkin di rumah dia, iya, perhatian. Mungkin di rumah dia bapak ibunya sibuk kerja, adiknya sibuk main, dia sendiri. Nah, jadi dia berbuat seperti itu. Maka diperhatikan, wali kelas akan perhatikan, guru aku perhatikan. Jadi saya dipanggil, saya senang kalau dipanggil. Saya diperhatikan berarti. Nah itu salah satu contohnya. Kalau kesenangan, Tuh kesenangan Pak Ros. Kasih contoh Pak Ros. Kesenangan apa, Bu? Kesenangan dalam hal apapun. Kesenangan batin. Nah, kalau yo Tiga empat lah Bapak.
Kesenangan batin. Apa contohnya Bapak Ibu? Sedangkan lahir. Lahir batin. Iya, lahir dulu Pak Ros. Nah, lahir dulu. Lahir itu biji kamu. Apa kesenangan? Kalau kesenangan lahir, Bu, apa yang kita inginkan terpenuhi. Kesenangan lahir apa yang kita inginkan? terpenuhi. Terpenuhi. Contohnya Pak? Contohnya misalnya kita butuh apa? Butuh jalan-jalan terpenuhi. Nah, itu. Ya, ya. Butuh kasih sayang langsung ada. Tindakan manusia itu selalu berfokus pada kebutuhan. Jadi kata Pak Presiden tadi, kalau dia pengen apa namanya passing, ya uang ada, ya jalan-jalan, gitu ya. Iya, itu kebutuhan kita. Kalau pengen kebebasan, bagaimana? Nah, kebebasan itu Itulah yang dibutuhkan Pak Ros. saya kaitkan dengan anak-anak, bisa ya, anak-anak melanggar tadi tidak sepatu hitam, kemudian dianya yang bertindak cewek-cewek dilarang berisik, dia berisik tebel, nah kira-kira apa itu? Ya pengen melakukan kebebasan sesuai dengan keinginan hati nurani. Nah itu, itu. Itu mereka benar. Itu sebaiknya. Gurunya. Dia bertindak seperti itu karena dia pengen kebebasan. Tetapi dia tidak bisa bebas 100% karena kita tetap dibatasi oleh Peraturan, komitmen. hak dan kewajiban mereka harus diperhatikan. Nah, sudah pacak galau singgonya. Iya Bu, pinter kami Bu. Posisi kontrol. Urusannya apa amanat upacara tadi diteruskan, itu bagus sekali. Amanat upacara tadi. Cuma di stopnya batas cuman apa kan? Etika. Batas etika. Ya, etika. Tapi kalau dilanjutkannya terus, bagus itu. Etika terus, amanat itu mana? Sampai sini ada Oh, pertanyaan? itu baru di stopnya Pak, itu kalau lanjutannya Panjang. bagus. Lanjut Pak, posisi kontrol Pak. Nah ini posisi kontrol Pak ya. Jangan salah baca Pak. Ya, Jangan salah baca. ibu-ibu nih kalau salah baca. Gitu ya. Posisi kontrol. Apalagi pengen. Menurut Diane Dawson. Nah ini. Nah ini ya. Penerapan disiplin di dalam ruang kelas apakah telah efektif untuk pusat memerdekakan dan mendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, ini Diane Dawson. Nah ini Pak. Nah ini Pak Bu, ada 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai guru sekarang coba Bapak Ibu bayangkan dulu, ingat-ingat dulu, kira-kira Bapak Ibu sekarang posisi kontrolnya di mana? Kontrol. Dari 5 itu ya. Kontrol apa, Bu? Posisi kontrol itu ada penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi lebih cenderung dia ke fisik kalau menghukum anak. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kalau yang posisi ini biasanya dia panggilnya anaknya ya, selalu panggilnya lembut omongannya. Tapi pedas di hati. Iya, iya, benar Bapak. Jadi lembut, saya, nak sini. Oh kau tadi, apa melanggar peraturan cari ini. Ini Bu, ini. Janganlah kau cak itu. Cak mana waktu kau? Ini kau, adik kau. Nah ini kan Nangis ya, Bu? langsung nangis ya, terduduk gitu kan? Tobat sekali. Akhirnya lagi itu dia tobat ya. Ada sih tak Ya Bu, gitu kan dan. Nah, mana dirinya? oke hari itu dia menuruti apa kata kita. Hari itu besok lusonya tinggal lah. Ulang lagi. Ya, ngulang lagi. Dan pembuat rasa bersalah ini lebih fatal sebenarnya. Bisa apa ya? Anak itu merasa sangat tersudut di hatinya. Kalau dia yang sangat pasrah, benar-benar pasrah, itu bisa membuat karakter dia menjadi murung, diam, dan dia luar biasa. Masih enak kita penghukum itu tadi, fisiknya saja sudah gitu. Ada guru yang kalau salah jadi capu gitu kan, ada pak gitu kan, sakit saat itulah. Tapi setelah itu tidak. Tapi itu tidak berlaku lagi saat sekarang ini. Hati-hati nanti tidak ada undang-undang. Papel, Bu. Sekolah lagi gitu. Ini teman. Nah ini Pak Presiden saya nggak sebagai teman. Ya. Dari siswa. Teman. Kita dengan anak itu kita anggap sebagai teman. Sorry. Jadi kalau dia melakukan kesalahan,
kita menasihatinya seperti kita teman. Payolah kalau tuh jangan mah itu. Tidak pernah ada pula kau nak apa jahati bapak. Pagi bapak panggil kepala sekolah pula. Nah, gitu kan? Janganlah seperti itu, gitu kan? Kamu mau kepala sekolah manggil bapak? Nah, itu buat saya enggak gitu. Nah, ini teman. Jadi kalau dia tenang Pak kaget bapak itu maaf ke kita. Karena kita ini CS, teman gitu. Nah, itu. Yang keempat, pemantau. Nah, monitor atau pemantau. Ini hampir sama dengan yang kelima, manajer. Tapi lebih bersifat apa yang menjadi konsekuensinya hanya sementara, tidak membentuk karakter anak. Ya sadar saat itulah 2-3 hari kemudian dia bisa mulai. Nah ini yang harus kita laksanakan. Nah ini manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi manajer. Mentor suatu bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Nah, jadi kalau kita mau manajer, namanya manajer ya. Nah, kalau manajer, kalau bisa, kalau kita di perusahaan pegawai itu kesalahan yang dilakukannya jangan diulangi lagi dan dia sadar apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oh, kalau di perusahaan, kalau di sekolah berarti kesalahan yang dibuat anak itu harus tahu dia tanggung jawabnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sedangkan di posisi kontrol. Ini Bapak Ibu yang tadi sudah saya sebutkan segitiga restitusi terkait manajer tadi. Manajer kita melaksanakan segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian memberikan keyakinan. Yang sudah saya jelaskan tadi, kalau stabilkan identitas kita tanya dulu, benar dah kau melakukan tadi, nah itu kan. Kemudian validasi tindakan, ini kenapa kau tadi melakukan kesalahan tadi? Kan kita tanya alasan mereka melanggar peraturan tadi. Ketiganya kita memberikan keyakinan supaya kesalahan dia tahu, oh iya Bu, aku tidak boleh main ini, aku harus begini. Dia memberikan solusi juga, aku kaget Pak ini Bu ya, ini Pak ini Pak ya. Itu artinya dia sudah sadar sepenuhnya, bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu, ini terakhir Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak. Paham Bu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ngerti Bu. Jadi kita tadi sudah belajar paradigma pembelajaran berubah. Kita harus memberikan pembelajaran diferensial dan yang berpihak pada murid. Kedua, keyakinan kelas ini berhubungan dengan disiplin positif ya, budaya positif, disiplin positif, dan keyakinan kelas. Seperti kata pertanyaan Pak Rusidi tadi, luar biasa. Saya salut dengan Pak Rusidi. Ketiga, apa tadi? Motivasi. Ada 3 motivasi kita kan. Keempat, kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Segala tindakan yang dilakukan siswa itu didasari oleh 5 kebutuhan tadi. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Yang tertinggi adalah posisi kita sebagai manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan memberikan keyakinan tentang keyakinan di kelas atau sekolah. Sekian Bapak Ibu paparan dari saya mengenai budaya positif sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Assalamualaikum.
Jangan tegang Ki, ya. Tadi dipanggil siapa Ki tadi? Dipanggil temannya atau ibu gitu ya? Iya Bu. Nah, Oki tahu nggak ngapa ibu panggil di sini? Tahu. Tidak tahu. Iya Bu. Mungkin nggak tahu berarti ya. Coba Oki renungi dulu, Kira-kira ibu manggil Oki ke sini ada apa ya? Gitu. Coba Oki renungi dulu. Dipanggil kamu tidur di kelas. Oh, udah ingat ya? Iya, Bu. Pada saat pembelajaran kita tadi ya. Iya Bu. Nah, tadi waktu pembelajaran, ibu lihat Ongki tidur, asik bener tidurnya tadi. Tadi Ongki duduk sebelahnya Messi ya. Iya Bu. Dibangunin Messi tadi terkejut ya? Terkejut. Terkejut. Ongki, kenapa Ki bisa tidur di kelas? Bermain game online Bu. Tadi malam. Tadi malam. Iya Bu. Oh, jadi Ongki semalam begadang gitu? Iya Bu. Main game online? Iya. Ongki sering main game online? Sering. Apa untungnya Ki? Tidak ada sih Bu. Ya, tidurnya jam berapa jadi kalau main game online? Biasanya sih Bu tidur jam 12 malam. Hah? Jam 12 Ki? Iya Bu. Ya Allah Ki. Tiap hari itu Ki? Hampir Bu. Ya Allah. Mungkin tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat itu? Waktu kita sering masuk belajar, sudah tahu kan? Sudah tahu Bu. Sudah tahu apa Ki kira-kira keyakinan kelas kita? Jangan tidur di kelas saat jam pelajaran Bu. Tidak boleh tidur di kelas saat jam Pelajaran. Jadi kalau sudah seperti itu, Ongki sudah tahu tidak boleh tidur di kelas dan pada saat jam pelajaran, terus Ongki masih tidur, berarti Ongki telah melanggar kesepakatan kita, ya. Nah, kira-kira menurut Ongki, yang bagaimana yang harus Ongki lakukan supaya ke depan tidak terulang lagi tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Online pada malam hari Bu. Tidak bermain game online pada malam hari. Iya Bu. Oke. Dibiasakan tidur sore Bu. Dari sore. Iya Bu. Jangan sore ini ya, nanti sudah maghrib tidur gitu ya. Wah, boleh. Berarti Ongki satu akan memperbaiki diri dah. Nah, tidak tidur malam lagi. Iya, Bu. Tidak main game online lagi. Usahain ya nak ya. Iya Bu. Ya, itu untuk kesehatan juga ya. Iya. Oke, ya. Nanti sebenarnya Ongki itu kalau melakukan kesalahan itu sekali-sekali ya nggak apa-apa, tapi jangan kebablasan ya. Iya Bu. Nah, itu sudah Ongki sepakati ya, kita ya dengan Ibu. Ongki sudah depan Ibu sudah sepakati tidak main game lagi, tidak tidur malam lagi ya. Iya Bu. Oke, supaya Ongki bisa bangun pagi ya. Yakin nih di diri Ongki? Yakin. Yakin. Mulai kapan akan dilaksanakan nak? Mulai besok Bu. Besok, Iya. berarti nanti malam gitu ya? Iya Bu. Nanti malam. Nanti Ibu tanya sama orang tuanya di rumah ya. Ibu WA orang tuanya, Ongki sudah mulai tidur jam berapa sekarang gitu ya? Masih mau main game lagi enggak gitu ya? Nanti Ibu tanya di kelas ada nggak nomor nomor orang tua ya, nomor WA orang tuanya. Oke. Yakin Ongki? Yakin. Oke. Terima kasih Ongki sudah mau memperbaiki diri ya. Laksanakan ya nak ya. Iya Bu. Ya, mudah-mudahan ke depan Ongki akan lebih baik lagi. Ya. Iya. Oke Ongki. Ya, salaman ya. Masuk kembali kelas belajar ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Semangat. Iya Bu. Jadi lari.